Nah di sini hari ini mudah-mudahan nggak salah kamar ya, nggak salah kamar. Kita mau sama-sama mencoba belajar tentang dengan judul training kita Analytical Creative Thinking. Nah, di sini tentu topik yang dibutuhkan oleh bapak-bapak ibu sekalian. Semoga ya. Nanti saya mau tanya dulu. Oke, sebelumnya kita mulai dengan perkenalan. Nama saya Jose Alfonso. Dari segi background pengalaman pendidikan saya bervariasi. Dari pertama kuliah di kimia, dulu gagal menjadi dokter, nggak diterima di FKUI, jadi kuliahnya di kimia. Lalu saya bangun hal baru dengan merubah strategi hidup, jadi entrepreneur karena nggak jadi dokter, maka saya mulai tahapan mulai kuliah kimia supaya bisa memproduksi sesuatu. Setelah produksi sesuatu, saya belajar lagi marketing, saya dari ekonomi marketing dari UI, bisa jualan, lalu lanjut lagi belajar finance, bisa ngitung ruginya, terakhir saya belajar investment. Jadi S3 saya sampai di situ ya. Pengalaman pendidikan. Lalu bekerja saya di perusahaan-perusahaan Jepang, petrokimia, Asahi, dan perusahaan petroleum. Terakhir saya di grupnya Heineken. 15 tahun saya bekerja, karir dari bawah sampai paling yang teratas gitu ya, lalu mulai bisnis. Nah, kemudian dari pengalaman bekerja, lalu saya 15 tahun, kemudian saya mulai kembali ke cerita awal, jadi seorang entrepreneur, maka mulai berbagai bisnis saya jalankan. Sampai saat ini, selain mempunyai yang ini ya, Johnson Indonesia sebagai trainer, karena suka ngajar dari sejak dulu kerja dan gitu ya, karena memang kami dulu di perusahaan diwajibkan untuk memberikan pelatihan. Ternyata ketemulah passion satu passion saya adalah mengajar. Nah, itu kira-kira gambaran dari training kita, pribadi saya dari segi pengalaman pendidikan maupun pengalaman kerja. Tentu nanti bicara tentang analytical thinking ini tentu nanti saya akan cerita belajarnya saya di mana saja gitu ya, tentang metodenya, kemudian apa yang setelah saya tulis. Nah, kalau nanti Anda lihat tuh di background saya itu ada buku namanya The Way of Thinking, lalu Problem, nah itu buku-buku saya. Lalu practical problem solving nanti itu dipakai ya, dibahas tentang analytical thinking. Sudah saya bukukan semua. Baik, itu pengalaman saya ya. Mohon wajah Bapak Ibu bisa dimunculkan. Biasanya bagian hadir belum gitu ya. Kita di foto dulu. Baik, sudah siap kita mau foto bersama? Iya, Mbak Wandi. Oke, baik. Silakan Nur, didokumentasi langsung aja. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Boleh dimulai Bapak Ibu? Ya, semangat. Ya, semangat 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih untuk pastinya. Materi sudah dikirim, Nur? Sudah, Bapak. Baik, materi sudah diterima semua Bapak sekalian ya. Nah, sekarang kita mau, kenapa sih kita belajar ini? Nah, pertama gini Bapak sekalian. Outputnya dari training ini diharapkan Bapak Ibu setelah training ini itu di-challenge, ditantang nih oleh perusahaan. Contoh nih ya, contoh. Kalau dulu saya di perusahaan, terutama Japanese company ya, itu biasanya ditanya, berapa ide selama kamu kerja udah 7 tahun, udah 10 tahun gitu ya. Pertama ditanya ini, berapa jumlah ide kreatif yang pernah Anda sumbangkan kepada perusahaan selama Anda kerja 10 tahun, 7 tahun gitu ya. Kepada perusahaan ya, kepada kalau Anda kerja di Bank BJB, berapa banyak jumlahnya. Ini baru Anda kirim dulu ya, Anda memberi, berkontribusi memberi. Nah, sejak Anda mulai masuk di perusahaan ini. Pertanyaan kedua, berapa ide yang diterima, yang diimplementasi? Gitu ya, berapa ide yang diterima dan diimplementasi. Nah, baru tahapan yang ketiga yang masih berlaku sampai saat ini. Kreativitas Anda yang pernah disumbangkan. Nah, setelah Anda bekerja 7 tahun, 10 tahun gitu ya. Kalau Pak Harsono, nah itu teman-teman contoh-contoh ya. Jadi nanti setelah training ini, Anda mulai merecord. Mulai merecord ya. Jadi nggak boleh, dulu inget sih, kalau sekarang kenapa sih mesti direcord, dicatat?
karena ini suatu bentuk dokumentasi. Dokumentasi yang bisa Anda sharing kepada perusahaan, lalu Anda nanti, ya kalau Anda berani, tanda kutip ya, bisa untuk alat negosiasi dalam rangka, biasa kan evaluasi tahunan gitu ya, berhitung gitu kan ya. Nah, cuman beberapa perusahaan, contoh saya melatih di grupnya Nike ya, sama Adidas. Kalau Nike dan Adidas itu dipaksa setiap karyawan dari level operator itu atau staf biasa minimal setiap hari harus menyumbangkan ya. Pertama menemukan dulu masalah 1 sampai 4 masalah itu sebagai dasarnya. Jadi di sini dari hasil analisa 1 sampai 4. Lalu ide-idenya minimal ya 1 setiap hari, every day. Menyumbangkan ya, soal diterima atau tidak itu bukan persoalan. Dan dimasukkan dalam sistem. Di-share ke dalam jaringan perusahaan. Itu sebagai bentuk absensi. Masuk gitu ya. Level leader, supervisor, sampai supervisor ya, si manajer sebelum menjadi manajer ya, itu dia wajib menemukan, menemukan ya, ada masalah, potensi masalah, project improvement, peluang bisnis, itu minimal 4 sampai 7. 4 sampai 7. Menemukan dulu ya, baru dia menyumbangkan ide kreatifnya, ya harus lebih tinggi dari yang operator ya. Ya idealnya bisa menemukan 4 setiap hari ide kreatif. Sekali lagi ya, belum tentu diterima, tapi minimal dia dipaksa ide tersebut. Level manager harus di atas 10 ide kreatifnya. Nah, kenapa? Kenapa demikian? Karena dari struktur job desk ya, job desk dia, makanya job desk kita kan biasanya umumnya ada 4 bagian besar ya. Bagian besar itu dari pertama technical skill. Pasti ada bekerja sesuai dengan bidang Anda ya, teknis. Bidang retail, bidang bisnis gitu itu teknis. Yang kedua ada pekerjaan aktivitas yang disebut namanya administratif. Yang ketiga human relation. Baru yang 4 ini disebut namanya conceptual skill. Nah, conceptual skill itulah yang disebut bagian-bagian kemampuan menganalisa dan kemampuan memberikan ide-ide kreatif itu. Nah, kalau supervisor itu yang kalau operator nggak terlalu dihitung ya, tapi supervisor itu sekitar standarnya ya, itu sekitar 1,5 jam per hari. Supervisor ya. Kemudian level manager itu dia sekitar 2,5 jam. Jadi ini bukannya ini ya, jadi itu memang dipaksa dalam sistem. Lalu level direktur itu harus di atas 6 jam. Makanya kerjaan direktur kan di meja mikirin ide kreatif, konsep-konsep baru seperti itu ya. Enggak. Nah itu ya dianalisis lebih dalam lagi. Supaya tadi kan dari kreatif, tadi kan menjawab masalah dulu ya. Nah baru melihat mana yang bisa dirasionalkan, bisa diimplementasi, baru di-accept, diterima. Nah itu ya, dan kalau perusahaan Jepang, dia bahkan dihitung, dikasih bonus belum tentu diterima gitu ya, tapi dibayar. Supaya dipicu setiap karyawannya terlibat everyday gitu ya untuk menyumbangkan. Nah, jadi kalau gitu mengenai topik analytical thinking ini sebenarnya adalah bagian dari job desk. Harusnya ini dijadikan sistem. Ya, nanti kita akan buktikan sama-sama ya. Sekalian ya. Jadi kalau Bapak Ibu belum dipaksa, Bapak Ibu udah dipaksa belum? Everyday, lihat Pak ya, masuk ke dalam sistem, absensi, bukti kehadiran dia secara profesional. itu makanya dibilang lagi nih, grupnya Nike di sebelah pertarungan dia pas every Friday dari new product, every Friday. Nah itu memang tergantung produk ya kan, dia kan produk-produk consumer good ya, tentu kreativitasnya memang di challenge gitu kan ya, seperti itu. Nah ini saya sharing aja ya, gitu teman-teman. Oke ya, nah itu nanti, mari kita buktikan apakah ini sebenarnya himbauan, kesadaran, atau ini sebenarnya dipaksa sebenarnya. Mari kita lihat ya. Yuk, lihat di materi ya. Nah, jadi ini menarik misalnya. Jadi output dari training ini nanti tergantung company-nya. Kalau Bapak ikut public training ini biasanya belum dipaksa ya. Jadi tergantung Anda nanti diminta pesan tidak kan gitu ya. Oke, dari judulnya Bapak-bapak Ibu pasti tahu ya. Jadi di sini dalam rangka untuk kreatif butuh proses analisis dulu. Cara berpikir analisis baru nanti mendata. Apa sih analisis ini? Tujuannya Anda untuk mendapatkan sumber input data. Baru nanti diproses untuk menghasilkan ide kreatif. Baru nanti di terakhir sebelum difinalisasi itu ada proses lagi namanya analisis rasionalnya. 2 ya, analisis di awal rasional, lalu keluar kreatifnya,
lalu analisis rasional untuk ini, untuk pembuktian gitu ya. Dan cara berpikirnya, sekalian ya. Nah, ini materi kita. Jadi yang bagi teman-teman nanti di Bontang beda 1 jam ya, lebih dahulu ya di Bontang. Nanti silakan menyesuaikannya Bapak sekalian ya. Nah, ini jamnya jam di WIB ya, nanti bisa ngikutin aja ya. Ini agenda kita, oke ya. Nah, ini manfaatnya setelah Anda belajar di sini tadi ya, diharapkan nanti teman-teman bisa berkontribusi banyak. Diminta atau tidak diminta. Sebenarnya ini pembuktian kita sebagai profesional atau tidak gitu ya. Nah, kedua, jadi di sini kompetensinya meningkat, jadi punya kemampuan ya di sini ya. Lalu kedua, meningkatkan skill kita dalam menganalisis ya, dalam memecahkan berbagai masalah, lalu melakukan perbaikan menerus atau menemukan proyek baru. Lalu ketiga, berpikir analitis, kreatif untuk membuat karya-karya kita sebagai profesional ya, untuk menjawab tantangan bisnis. Lalu dapat menerapkan berbagai metode di sini. Nanti kita lihat metode-metode yang digunakan gitu ya, untuk bisa mencapai target kinerja kita. Oke ya. Nah, ini dasar kita teman sekalian ya. Ketika dunia berputar terus berubah ya. Apalagi nanti teman-teman di Bank BJB nih yang dinamis di retail gitu, perkembangan bisnisnya. Nah, ini perubahan sangat cepat sekarang. Perubahan secara global, pandemi membuat Cina kemarin kena lagi, tutup lagi ya. Di daerah di daerah suatu provinsi tutup lagi tuh, lockdown lagi. Gara-gara COVID-nya nggak pernah kelar-kelar dia. Gitu ya. Kalau Indonesia, Thailand, Korea udah bebas ya. Makanya Korea kemarin pesta langsung kan ya, bebas. Akibatnya karena bebasnya nggak terkontrol, korban jiwa, menyedihkan gitu ya. Di slide pertama ini ya, ada pertanyaan. Jadi triggernya udah jelas. Kenapa Anda mesti belajar analytical creative thinking? Inilah dasar kita pertama. Jadi perubahan dunia terjadi, Anda punya kewajiban menganalisa. Apa yang dianalisa nggak usah banyak-banyak, 3 dulu. Customer, competitor, dan corporate Anda. Lalu menggunakan tools analisisnya, menggunakan basic analisis, dan menggunakan suatu analisis supaya mendapat suatu input informasi. Ya, baru dari situ Anda mempunyai solusi. Solusi namanya solusi kreatif duluan, baru solusi rasional. Baru disebutlah itu namanya strategi. Sebagai solusi temuan-temuan hasil suatu analisa. Nah, dengan seperti ini, maka seharusnya di dalam job desk, setiap kita profesional, itu wajib punya kemampuan namanya tugas analytical thinking. Tugas kreatif dan rational thinking. Seperti itu. Karena ini pekerjaan, apalagi level Anda sudah di atas, sudah masuk supervisor up gitu ya. Nah, kalau mungkin level operator, staff masih belum diwajibkan. Tapi ketika sudah Anda menjabat sebagai leader, ini menjadi mutlak sebenarnya dalam job desk gitu ya. Nah, di dalam job desk biasanya orang SDM menyebutnya di sini disebutnya kompetensi kognitif supaya punya kemampuan analisis gitu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bertanya. Nah, berarti ini udah jelas. Kalau gitu gimana dong? Nah, disinilah target seorang profesional. Ya, targetnya kita lihat ada target namanya KPI, betul ya? Pasti setiap kita di sini hal biasa ya, nih level 1-nya kan kalau ini target bisnis ya, meningkatkan profit, meningkatkan revenue, mengurangi cost. Nah, kalau teman-teman di Bank BJB pasti ini sudah menghitung ya, berapa target profit Anda, revenue Anda dari retail, betul ya Pak? Begitu Pak Aris ya? Pasti sudah ada Pak Aris ya? Dipaksa nih Pak ya, setiap bidangnya ya. Jadi target revenue dari Anda bagian retail, berapa nih kontribusi profitnya nih? Untuk divisi ini, divisi itu, customer goods, bla-blanya gitu ya. Nah, di sini ada target, akhirnya target korporasi ini diturunkan. Target unit, target departemen tadi yang Pak Harson bilang, kita targetnya target unit atau departemen. Nah, lalu diturunkan lagi menjadi target KPI individual. Nah, pengalaman saya bekerja 15 tahun di perusahaan asing tersebut memang dipaksa ya. Selain mencapai target yang ini nih, KPI ini, nah masuk ke target kedua. Disebut namanya target inisiatif dan kreativitas. Sinilah kepekaan. Nanti kita lihat, kita uji ya. Apakah ini sebenarnya kesadaran atau memang ini dipaksa dalam sistem harusnya. Nanti kita lihat misalnya. Nah, ternyata seorang profesional ada target kedua. Yaitu dalam konteksnya kreativitas dan inisiatif. Nah, di sini persoalannya dipaksa atau tidak dalam sistem. Gitu kan ya. Kalau tidak dipaksa, berarti perusahaan Anda masih baik banget. Masih baik. Tapi sebenarnya itu pembodohan buat kita juga gitu ya.
teman-teman ya. Nah, saya ngomong to the point aja ya. Kalau perusahaan tidak memaksa, sebetulnya itu kita sedang dibodohkan, gitu, kesadarannya gitu kan ya. Nah, jadi target pertama apa? Berarti di sini setiap kalian punya kemampuan menemukan problem. Ya. Kedua, menemukan potensial problem. Ketiga, menunjukkan tadi project on improvement. 3 ya, ini masih level 3. Level keempat, menemukan business opportunity, peluang-peluang baru bisnis. Nah, baru target terakhir, kalau perlu nanti target kaderisasi. Nah, sekarang kita mau mencoba diskusi dulu pendefinisian, gitu ya.